Sin kok nggak masuk? Shit. Berarti kalau dibuka joknya belakang senderannya ikut naik begini dong? Iya. Wah. Ini ada salah satu motor yang kita kerjain gratis, full custom. Mulai dari bannya, velgnya, tromolnya, body-bodinya, tangkinya, lampu-lampunya, semua kita ganti dan kita kerjain gratis. Balik lagi di channel TK Atras ya. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu motor. Ini adalah project gratis. Ini gratisnya bukan sembarangan tapi ya. Ini adalah project gratis kolaborasi antara Katros Garage barengan sama Imos. Jadi ceritanya kemarin itu Imos ngadain kayak semacam activity, mencari beberapa kandidat yang pengen motornya dimodifikasi atau di custom. Mereka diharuskan untuk membawa atau mempresentasikan konsep ubahan yang mereka pengenin. Dari beberapa peserta yang lumayan banyak kemarin ikut ya, sampai akhirnya gua pilih satu pemenang. Ya, pemenangnya adalah Mas Aryo dengan motornya Yamaha RX King. Waktu presentasi kemarin, Mas Aryo itu mengajukan konsep ubahan yang mengacu kepada style-style sepeda BMX zaman dulu, cuy. Dari referensi tersebut diterapin di sebuah motor. Dan motornya juga nggak main-main. Ini motor RX King. Tapi sebelum masuk ke masalah konsep motornya, kayaknya kalian mesti kenalan dulu nih sama Mas Aryo ya. Nama saya Aryo, basic motornya Yamaha RX King tahun 2000-an. Konsep yang saya ajukan itu Trisol namanya. Jadi ada 3 rasa berkendara. Pertama rasa BMX, kedua rasa chopper di bagian dudukannya, yang ketiga rasa Honda Dax. Jadi pemandangannya seperti Honda Dax yang kita kenal. Harapannya buat Bang Ateng sama Katros Garage berhasil untuk mewujudkan ide bersama kita membangun Trisol seperti yang kami konsepkan, gagasannya seperti itu. Terima kasih buat Bang Ateng dan Katros Garage dan Imos juga yang akan mewujudkan ide gagasan Trisol ini menjadi motor yang bisa diapresiasi semua pegiat custom di seluruh Indonesia. Dari konsep yang ditawarin sama Mas Aryo, sebenarnya gua rada-rada gimana gitu ya untuk ngebikin sama persis, karena biar gimana pun juga konsep atau bahan seperti itu tuh udah pernah dibikin sama builder lain gitu cuy. Tapi ya gimana, Mas Aryo maunya seperti itu. Dan dari gua sendiri, kenapa gua milih motornya Mas Aryo ketimbang kontestan lain, karena pertama karena kebanyakan motor matic. Yang kedua, stylenya ya masih dalam scope yang udah pernah dibikin. Tapi gue pikir dengan beberapa adanya penyesuaian nanti ya mudah-mudahan ini bisa jadi satu hal yang baru gitu cuy. Walaupun motor ini sebenarnya dari permintaannya Mas Aryo terinspirasi dari motor custom yang udah ada. Jadi gimana progres pengerjaan motor ini? Yap, sebenarnya motor ini belum selesai 100%, tapi nggak ada salahnya gua kasih lihat dulu ini progres motor yang udah dilakukan beberapa bulan lalu di motor Yamaha RX King. Kita lihat ya progresnya. Ketika motornya baru datang ke Katros, itu langsung kita trondolin semuanya cuy. Bagian body-body standar, mulai dari tangki, joknya, bannya kita lepas semua. Karena emang kita pengen ganti dengan parts yang baru semua. Secara keseluruhan, ketika motor ini datang, gue sih senang banget ya. Karena emang dari gue sendiri udah lama nggak ngegarap atau nge-custom motor dari basic RX King gitu. Sebenarnya kemarin tuh progresnya kita mulai dari bagian kayak kaki. Tapi sayangnya untuk bagian kayak kaki itu nggak banyak footage yang kita rekam. Karena emang jadwal gue kemarin tuh full banget ya. Gokil! Mat! 16 ya? Ya. Nah, yang segini nih cakep. Buat RX King. Masuk gak RX King 16? Ya harus nambahin. Ini cakep nih. Ini yang 16 nih buat motor siapa? W1. Oh jangan. Kita beli baru aja. Cakep nih cuy. Pakai ban segini nih 16 pas. Tinggal 18. Cuman 18 gua nggak tahu deh. Masuk apa enggak ya depannya. Karena gua nggak pengen ganti sok depan. Yang RX King sok depan 18 418. Nggak tahu. Kalau masuk nggak? pakai sentuh nggak masuk. Sin kok nggak masuk?
Shit, Harus lebarin. harus ngelebarin. Yang model salur gitu muat kali ya? 18-400 tapi salur. Gue pernah pasang di Benny gua kemarin, soalnya itu dia ukurannya lebih kecil dari ukuran rata-rata. Udahlah kita beli aja. Berdoa semoga masuk. Untuk pemasangan kaki sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena sekarang udah banyak banget tersedia tromol buat Yamaha Air-Racking. Tinggal pasang, satset, beres. Ini adalah pengerjaan yang paling brutal dan yang paling trial and error, yang coba-coba. Ya, konsep body unibody ya. Ini dibikin dari depan sampai belakang tanpa ada sambungan. Kalau dari referensi awalnya, konsep bodinya itu tetap misah gitu. Tankinya tetap ada di bagian luar. Kalau yang sekarang, gue pengen improve. Dimana untuk bagian tankinya itu ada di bagian dalam bodinya. Jadinya kalau misal kalian mau isi bensin di motor ini, itu bodinya harus dibuka dulu. Sebenarnya model kayak gini udah pernah gue bikin dulu banget ya di salah satu motor project personal gue, di motor Honda Revo. Bedanya ya kalau Revo itu bentuknya lebih futuristik dan bahannya aluminium, kalau yang ini lebih kayak main polos-polosan aja. Semua bahan yang kita bikin ini pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Paling susah di bagian bodi ini kita ngerjainnya itu di bagian depannya cuy, karena mau kita pasangin engselnya. Masalahnya kalau nggak kuat-kuat amat engsel ya, ketika dibuka bodinya itu jadi ngelendotan gitu, jadi goyal-goyal gitu kan. Menurut gua nggak kece gitu cuy. Bagian belakang ini nanti yang bakal bikin susah orangnya naik motornya, karena ini besi belakangnya. Kalau di motor chopper tuh kita sebutnya istilahnya sisi bar ya. Itu kita juga terapin di motor ini. Sebenarnya inspirasinya ya balik lagi seperti BMX zaman dulu kayak gini kan. Ada besi di bagian belakangnya. Modelnya agak-agak out of the box. Tapi menurut gua kalau misalnya nih berhasil dibikin dan nanti jadinya tuh bakal bisa matching sama motor ya, menurut gua jadi unik sih motor ini. Untuk bagian pipa besi belakangnya itu kita bikinnya pakai pipa besi ukurannya 22 mm atau sama kayak ukuran stang lah, 7/8 inci. Ini ada masalah nih. Kita desain bagus dengan improvisasi bodi yang dibuka ke atas kayak pintu Lamborghini gitu kan. Tapi gue lupa, kan joknya senderannya sampai atas ya. Jadi kalau misalnya gue bikin sampai atas, joknya dibuka, joknya juga ngikut keangkat cuy. Kayak kursi singgasana raja gitu kan. Motor Air-Racking itu kan joknya gitu tuh. Berarti kalau dibuka joknya belakang senderannya ikut naik begini dong? Iya. Wah, aneh kali. Tapi akalin lagi deh. Kalau dibikin tupis bisa? Bisa. Jadi solusinya kemarin kita bikinin joknya itu jadi two-piece. Dimana untuk bagian yang bawah yang bakal didudukin, itu terpisah sama yang bagian belakangnya. Aslinya kan tadinya kalau diangkat kan jadi gitu ya. Nah ini karena udah two-piece, jadi bagian yang bawah ini bisa kebuka, yang belakang tetap diem. Karena kalau enggak, pas buka bodinya itu joknya bakal kelihatan aneh banget sih. Resikonya untuk bagian jok yang belakang ini harus bisa di-adjust lagi cuy. Karena kalau misalnya dibikin paten, joknya itu nggak bisa disetel, otomatis bodinya juga nggak bisa kebuka. Setelah drama jok ini beres, sebenarnya kita banyak banget part-part lain yang harus kita kerjain ya. Tapi tentu aja semuanya nggak gua videoin, karena takut kalian bosan juga. Sampai tahap akhir, semua bagian yang udah kita kerjain itu kita buka lagi, kita trondolin semua satu-satu untuk masuk ke tahap pengecatan dasar. Di sini yang kita cat itu mulai dari bagian mesin, bagian sasis, sok depan, sampai swing arm, velg, dan tromol. Itu kita cat semua. Terkecuali satu, bagian body. Untuk bagian bodi ini, gue tahu banget karena ini motor unibody, jadi gue harus bikinin bener-bener desain yang bisa ngangkat tema motor ini. Biar pesannya itu sampai bahwa ini konsepnya dari sepeda BMX zaman dulu. Jangan sampai catnya tuh asal-asalan, jadinya kayak motor freak aja gitu. Setelah motornya selesai dicat, tentu aja semuanya dirakit kembali. Karena tadi gue bilang ya, walaupun bodi-bodi belum dicat, tapi secara utuh motor itu semuanya bagian-bagian lainnya tuh bisa dipasang jadi satu. Ya, walaupun motornya belum jadi, sekarang gue mau ngajak kalian untuk kita ngeliat dulu hasil sementara dari project Yamaha Air-Racking jadi BMX jadul ini. Langsung aja, ini dia Yamaha Air-Racking hasil sementara Old BMX Concept by Katros dan Imos. Alah, apa sih?
Di depan gua nih udah ada satu unit Yamaha Air King yang udah di custom, dan ini adalah balik lagi gue ingetin hasil sementara karena kalau kalian lihat bagian body-bodinya ini masih full cuman poxian doang cuy. Bahkan poxiannya juga ada yang rusak karena di bagian depan engselnya sini nih itu kemarin juga kita sempat revisi cuy. Nah, seperti apa detail bahan hasil sementara ini? Langsung aja gue mau jelasin sedikit soal kaki-kaki yang saat di progres tadi belum sempat gue jelasin ya. Di bagian lingkar roda ini semua udah gue ganti dengan ukuran kombinasi depan ring 18, yang belakang ring 16. Bannya sendiri gue pakai produk aftermarket yang modelnya salur gini ya. Ukurannya 400 ring 18, sedangkan yang belakang 500 ring 16. Untuk velgnya sendiri ini pakai pelek aluminium, tapi kemarin kita repaint ulang lagi jadinya warna putih. Ini masih buluk banget. Emang kalau warna putih itu gampang kotor sih ya. Nanti barengan sama body kalau udah dicat ulang, kita bakal rapiin lagi velgnya. Ukurannya ini yang depan 215, yang belakang itu 250. Dua-duanya aluminium dengan tromol yang kita juga cat warna putih juga cuy. Suspensi ya ini masih bawaan standar semua. Kita emang nggak melakukan upgrade yang secara masif di bagian suspensi depan. Masih pakai sok depan Yamaha Air King yang model teleskopik. Sok belakangnya ini juga masih sementara kita colokin pakai bawaan Air King-nya ukuran 340 mm. Nanti kita bakal ganti, tapi konsep shock breaker belakangnya tuh gue masih belum nemu sih yang cocok sama motor ini cuy. Kalau kalian punya masukan kira-kira dicolok shock breaker model apa untuk yang belakang ini yang kece, yang nyambung sama model motornya, langsung tulis di kolom komen ya. Masuk ke bagian body-body ya, mulai dari bagian headlamp, body tengah, sampai ke belakang, termasuk sasis. Ada sasis tambahan di bagian belakang itu semua kita custom semua. Body-body pakai plat galvanis 1,2 mm. Dan ya, seperti kalian lihat, sesuai dengan konsepnya, unibody. Jadinya semuanya menyatu sampai belakang. Dan di bagian depannya ini polos cuy, nggak ada tankinya. Kenapa? Karena tankinya ada di bagian dalamnya. Gimana caranya untuk akses isi bensinnya? Kita buka ya sekarang ya. Jadi di bagian samping sini udah ada knopnya. Jadi kalian tinggal tarik aja. Tapi sebelum itu kalian harus buka senderan belakangnya ini cuy. Ini yang masalah tadi gue bilang ya. Jadi ini joknya nggak bakal bisa kebuka kalau sandarannya nggak diangkat. Jadi ini dilonggarin, lalu diangkat seperti ini. Kalau udah baru dibuka. Ini ada penguncinya, tinggal diangkat aja. Nah, nyangkut kan? Teknologi ya. Set, di dalamnya ada hidrolik, jadi yang bikin bodi ini kalau dibuka nggak bakal balik lagi sini. Bisa sih balik lagi, tapi dia akan ketahan dulu gitu, dan kita akan sedikit berat untuk ngebalikinnya. Nah, setelah bodinya kebuka gini, kalian tentu bisa lihat nih sekarang ya, kondisi tangkinya seperti apa nih. Kemarin itu masih revisi-revisi terus, karena ya ini kesulitannya ketika bodinya ditutup, bodi samping ini masih kena-kena bagian tangki dalamnya cuy. Untuk tangkinya ini semua kita custom juga, bentuknya menyerupai bodinya ya. Karena emang kita sangat memaksimalkan dimensi atau volume yang ada di bagian bodi depan ini supaya jangan terlalu sedikit juga. Yang sekarang kurang lebih bisa menampung bahan bakar sekitar 8 literan. Kurang lebih ya. Sekarang kita tutup bodinya lagi. Set, nutupnya seperti ini. Penguncinya? Nah, set, tinggal dikencengin lagi. Emang jadinya agak repot sih ya. Kalau misalnya lagi di pom bensin mau ngisi bensin, tapi ya resikonya motor custom dengan style yang unik. Ya, menurut gua punya satu daya tarik sih, kalau ngisi bensin pasti bakal diliatin sama orang. Untuk lampu belakang ini gue pakai produk aftermarket beserta lampu sennya. Ini ukurannya aja agak kecil ya, gue taruh di posisi belakang ini. By the way, untuk lampu belakangnya nih, mikanya kemarin lagi kita copot karena gue sebenarnya nggak suka cuy lampu belakang yang pakai LED kayak gini. Jadi kemarin tuh gue lagi ngobrol sama anak-anak untuk pengen ganti lampunya itu jadi pakai bohlam biasa gitu, nggak pakai LED kayak gini karena kurang aja gitu menurut gue. Itu untuk bagian belakang. Nah, kalau untuk bagian yang depan, kita pakai lampu LED. Gue pakai LED karena supaya lebih terang. Dan ini gue pakai LED yang ukurannya kecil. Jadi kalau misalnya pakai bohlam biasa, takutnya nggak terlalu terang. Jadi terpaksa pakai LED dengan ukuran, ini kalau nggak salah cuma 3,5 inci. Lampu sennya posisinya ada di samping kotak headlamp. Dan kotak headlamp ini kemarin kita custom juga pakai plat galvanis. Posisinya dia agak ke dalam gitu cuy. Nah, sekarang gue mau cobain posisi duduk di motor ini ya. Tadi gue bilang nih, ini nyusahin orangnya nanti ketika mau naik. Karena apa? Biasanya kalau naik motor kan gini. Jadi ini nggak angkat lagi tinggi juga ya.
nggak nyampe, jadinya harus naiknya harus tetap kayak gini. Nah, siap. Buset deh, tinggi bener ini gue jinjit pol coy. Untuk setang ini gue pakai custom juga. Aftermarket sih ya, tapi gue beli custom. Ini stang ukurannya benar-benar tinggi. Gue nggak tahu nih tadinya stang buat motor apa. Cuman ini asli tinggi banget, karena kalau nggak tinggi dia posisinya jadi kayak agak nunduk gitu ya. Nah ini biar posisi bahunya rata, jadi kita pakai stang yang agak tinggi. Terus untuk master rem, handle kopling, ini semua masih pakai bawaannya yang kita bagusin aja. Grip gas pakai Katros, warnanya merah. Cuman ini karena kemarin sempat di progress, jadi grip gasnya udah pada kotor nih cuy. Nanti paling ganti baru lagi. Spion pakai produk aftermarket juga, tapi modelnya dijepit di bagian stang. Ini karena posisi stangnya agak tinggi ya, jadi spionnya bisa taruh yang model ke bawah kayak gini cuy. Yayay. Kalau di kaki-kaki bagian foot control, footstep ini pasti pakai footstep orinya, nggak ada yang berubah. Dan secara posisi duduk nyaman-nyaman aja sih sebenarnya ya, walaupun joknya agak ramping dibandingin jok ori yang lebar banget gitu. Posisi stang juga nggak nunduk, cuman ya emang kalau buat gua jadinya gua jinjit parah tuh cuy, asli jinjit. Karena ya itu, bannya udah kita ganti 18-16 dengan profil ban yang tebal mampus. Ngomongin knalpot cuy ya, kemarin sebenarnya gue sempet nyari model yang cocok buat si motor ini gitu ya. Tadinya mau pakai knalpot standar, cuman kok kurang menurut gue. Pakai knalpot yang ada di bayangan gue pakai knalpot Telo gitu kan, cuman kayaknya kurang gitu. Dan akhirnya setelah gue searching di internet, ternyata sekarang udah banyak banget model yang sangat bervariatif untuk si air-racing. Dan gue kepincut sama model yang ini. Ini aftermarket, gue nggak tahu nih volumenya hitung-hitungannya apa bener apa enggak, secara performa nih knalpot bagus apa enggak, tapi yang pasti secara tampilan ini lucu banget sih. Makanya kemarin gue gila-gilaan aja, iseng gue bilang sama tim, ya udah beli aja yang ini dan dipasang. Dan looksnya menurut gue unik banget gitu loh, karena posisi perutnya ini ada di bagian samping. Walaupun secara hitung-hitungan knalpot ini jadinya dihitung lebih panjang dibanding knalpot yang bawaannya, karena dia melingkar-lingkar gini cuy. Definisi bener-bener the real kayak knalpot udang gitu ya. Muter-muter gini cuy. Gue pengen nyalain motor ini tapi tangki bensinnya tadi belum beres dikerjain. Walaupun kemarin sempat dinyalain juga, tapi ya untuk saat ini nggak possible untuk motor ini dinyalain. Jadi ya next video lah, mungkin kalau udah beres kita tes suaranya ya. Jujur kita ngerjain project motor ini nggak sebentar, lama. Karena ada satu dan lain hal ya. Tentu aja ada beberapa bagian lainnya juga yang masih pengen gue kerjain, khususnya untuk di bagian body-bodinya cuy. Kalau kalian punya konsep atau ide masukan, langsung aja tulis di kolom komen. Kira-kira cat atau motif grafis apa yang menurut kalian cocok diterapin di motor ini. Langsung aja tulis di kolom komen. Gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share dan like juga. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut, peace.